Mereka gagal pengesahan di Kabupaten Belu karena diusir oleh pemerintah Kabupaten Belu yaitu pihak kepolisian, maka mereka lebih memilih pengesahan di luar kota. Oke baik, kembali lagi ke channel saya P1 Cabang Belu. Agar saudara tidak gagal fokus, jangan di skip video ini, biar apa yang saudara dengar lebih jelas. Sekali lagi, jika saudara menonton video ini, jangan di skip, biar informasi yang saudara dapat lebih jelas dan akurat. Terima kasih. Oke, welcome to my channel P1 Cabang Belu. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kami P1 Cabang Belu. Oke baik, selamat pagi, salam persaudaraan. Kembali lagi bersama saya di channel P1 Cabang Belu. Pada pagi hari ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang beberapa hari yang lalu yang lagi viral-viralnya. Jadi begini, ada saudara kita yang dulu pernah menjabat jadi ketua cabang, tapi hanya karena kelalaian beliau itu diberhentikan. Itu hanya karena masalah organisasi. Jika ada saudara kena masalah, dikeroyoklah atau apa, itu beliau tidak bertanggung jawab. Beliau hanya bilang itu masalah pribadi. Loh, sedangkan dia memakai atribut esatrate baru dikeroyok atau bagaimana lah. Itu saja beliau masih katakan masalah pribadi. Sangat lucu. Beliau diberhentikan dari jabatan pun itu bukan dari Parlu 16 atau 17. Itu hanya karena kesalahan beliau. Dan beliau sendiri punya bukti. Beliau itu dulu Parlu 2016 beliau ikut, Rakornas 2017 di Madiun beliau ikut juga. Ada bukti dan tanda tangannya, semua itu ada. Ini tidak percaya, ini silakan lihat. Cuman anehnya beliau tidak puas mungkin dengan masa jabatan, sehingga beliau masih mencari beberapa warga untuk mendirikan cabang tandingan lagi di Kabupaten Belu. Sudah mencari beberapa warga, beliau mencari lagi pengacara di NTT. Mungkin dengan bukti TK yang beliau dapat kemarin, mungkin dengan bukti itu mungkin beliau rasa sudah kuat lah. Tapi sayang, masih belum diterima oleh pemerintah Kabupaten Belu. Karena apa? Masa sudah terdaftar satu organisasi, ya ada lagi yang mau daftar lagi ya dengan nama yang sama. Kan aneh. Mau orang tahu esatrate itu hanya satu. Dengan sakit hati beliau melakukan banyak cara untuk menghancurkan esatrate di Kabupaten Belu ini. Kasihan. Kalau memang beliau punya hati atau jiwa yang besar, beliau tidak akan membuat begitu. Ya, bagaimana berpikir kita sama-sama kembangkan esatrate yang ada. Sedangkan sekarang beliau pusat pilihnya Jakarta. Boleh-boleh saja, namanya beda pendapat itu tidak jadi suatu masalah. Tapi ingat,
yang kalian pilih itu katanya pusat Madiun. Di mana letak sekretariatnya? Di RT berapa, jalan apa, dusun apa, RW berapa? Itu harus jelas. Jangan hanya bilang ketua umum Mas Taufik tapi ininya tidak jelas, tempatnya tidak jelas. Pusat Magetan lah, Jogja lah, Jakarta lah, Madiun lah. Madiun di bagian mana pusatnya? Ingat, adik-adik yang Anda bawa pengesahan ke KEVA itu, mereka itu tidak tahu apa-apa. Sebelum pengesahan di Kabupaten Belu, mereka sudah pernah digerebek. Jelang 1 hari, mereka lebih memilih pengesahan di KEVA. Lalu kena gerebek. Kurang tahu KEVA-nya di mana, di Pono atau di mana, di hutan kah? Itulah yang tidak taat hukum. Di Belu orang hanya tahu Esatrat itu hanya satu, yaitu diketuai oleh Kakak Ruben da Silva Tavares. Ya inilah, gara-gara ikut ketua yang lama, gagal pengesahan di Kabupaten Belu, diusir sama pihak aparat keamanan, dan akhirnya mereka lebih memilih ikut pengesahan di luar kota, yaitu di KEVA bagian Pono atau bagian mana tidak tahu. Begitu. Mereka belum tahu seluk-beluknya kamu itu dulu. Dulu setiap rapat warga dimaki-maki. Kasihan yang sudah punya istri itu dimaki kayak anak kecil. Sebenarnya kita tidak mau bongkar itu semuanya, tapi saudara sudah keterlaluan di Kabupaten Belu ini. Coba punya jiwa sosial, jiwa hati yang besar lah. Berpikir saja, mari kita bersatu, kembangkan Esatrate. Suatu saat ya, paling kita semua masih pulang, yaitu ke Madiun. Karena seluruh dunia tahu Esatrate pusatnya di Madiun. Mau bagaimanapun tidak bisa. Ya saudara, coba saudara lebih berpikir lagi. Jangan ingin merusak Esatrate di Kabupaten Belu. Kasihan. Zaman dulu di tangan beliau, beliau masih menjabat jadi ketua cabang. Esatrate di Kabupaten Belu sangat-sangat hancur dan tercoreng nama di mata masyarakat, nama Esatrate itu. Sampai di kepemimpinan Kakak Ruben, baru Esatrate itu dikenal dengannya bisa mengharumkan Esatrate sampai pemerintah daerah, sampai ke masyarakat Kabupaten Belu, bahkan sampai diakui masyarakat sendiri. Esatrate sekarang beda. Zaman beliau itu apa yang diperbuatkan untuk Esatrate? Tidak ada sama sekali. Bahkan sampai ke mau dibilang ya, setiap 17 Agustus karnaval saja tidak diundang Esatrate. Sayang, kasihan sekali. Sangat-sangat kasihan. Tapi setelah kepemimpinan Kakak Ruben, semuanya berjalan baik. Mau dari pertandingan IPSI, Esatrate selalu diundang. Mau acara dari Polres, Kodim, semuanya diundang. Esatrate turut diundang. Dan nama Esatrate selalu terdepan. Coba saudara lebih ini lagi, berpikir yang positif. Jangan pakai ego. Karena seluk-beluk saudara itu sudah diketahui oleh banyak warga ya. Mungkin saya kurang tahu kalau warga yang 2018 sampai 2022 ini. Tapi kalau turun dari 2018 sampai ya masa jabatan beliau itu, semua sudah tahulah seluk-beluknya seperti apa.